MotoGP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Hasil tes MotoGP 2025 di Sepang hari pertama, Miguel Oliveira tercepat. Tes pramusim MotoGP 2025 digelar di sirkuit Sepang, Malaysia, pada 5-7 Februari. Pada hari pertama pengujian di pagi hari, pebalap pramak Yamaha, Miguel Oliveira, sukses menjadi yang tercepat dengan catatan lap time 1 menit 58,917 detik. MotoGP kembali menggelar uji coba di sirkuit Sepang. Setelah menyelenggarakan tes Sakedon, minggu ini giliran tes resmi yang melibatkan semua pebalap dan tim 2025. Sesi tes pramusim ini dimulai pukul 10 pagi waktu Malaysia. Tes ini akan berlangsung hingga pukul 6 sore selama 3 hari. Oliveira mencatatkan waktu tercepat dalam tes pagi ini. Pebalap Portugal itu meraih waktu 1 menit 58,917 detik. Catatan waktu itu masih belum cukup memecahkan catatan waktu Fabio Quartararo di sesi tes Sakedon yang mencatat 1 menit 57,794 detik. Setelah Sepang, tes pramusim MotoGP 2025 akan berlanjut ke sirkuit Buriram Thailand dari tanggal 12 sampai 13 Februari. Thailand juga akan menjadi tuan rumah pertama MotoGP 2025 yang akan menggelar balapan pada tanggal 28 Februari. Spesifikasi mesin untuk Ducati, KTM, dan Aprilia akan dibekukan dari GP Thailand hingga akhir tahun 2026, untuk mengurangi biaya pengembangan menjelang era baru 850cc pada tahun 2027. Sementara Honda dan Yamaha saat ini bebas melanjutkan pengembangan mesin, karena mereka meraih peringkat konsesi D. Marc Marquez tetapkan target utama untuk tes MotoGP Sepang. Marc Marquez akan menguji GP25 dalam tes. Setelah berhasil membangun kembali kariernya yang terhenti di skuad Gresini tahun lalu, Marc Marquez kembali menjadi pembalap pabrikan pada tahun 2025 dengan tim Ducati Lenovo bersama juara kelas utama ganda Francisco Bagnaia. Sementara semua pembicaraan sepanjang musim dingin berkisar pada potensi perselisihan antara keduanya, Marquez mengatakan Bagnaia akan tetap menjadi rujukannya dalam uji coba pramusim karena dia tahu banyak hal. Ya, tentu saja saya tak sabar untuk memulai pramusim, terutama karena saat Anda berada di tim pabrikan dan melihat jadwalnya, Anda punya banyak hal untuk dicoba, hal-hal kecil, hal-hal besar, katanya. Tetapi pekerjaan penting ada di sini, di uji coba Malaysia, terutama karena kami harus memilih cara yang benar, mencoba bekerja sama dengan Pecco dan seluruh tim untuk menemukan basis terbaik. Dalam 9 hari kami akan menjalani 5 hari pengujian, jadi kami harus fokus. Saat ini saya hanya memiliki pengalaman 1 kali tes di Barcelona dan kami memiliki komentar yang kurang lebih sama. Ini penting dan lebih mudah bagi para teknisi. Namun sejak saat itu, Ducati memiliki semua fasilitas untuk mencoba menyesuaikan motor dengan semua pengendara. Tetapi, ini adalah sepeda yang bekerja dengan baik dan ketika sepeda bekerja dengan baik, maka sepeda itu ada di tangan Anda. Saat ini, saya ingin memahami situasinya dengan baik, mencoba belajar dari Pecco karena dia sudah berpengalaman bertahun-tahun di garasi ini, dia tahu banyak hal. Dan sejak saat itu, selangkah demi selangkah lebih cepat di lintasan balap. Bagnaia telah menjadi pembalap Ducati sepanjang karir MotoGP-nya dan secara statistik kini menjadi pembalap tersukses dengan pabrikan Italia itu. Marquez memiliki waktu yang terbatas dengan tim Ducati barunya, tetapi mengatakan pada peluncuran tim bulan lalu di Italia ia telah dapat mengenal krunya lebih baik. Ya, tentu saja saya merasa baik-baik saja, tetapi saya akan merasa lebih baik setelah tes pertama dan saya akan merasa lebih baik setelah balapan pertama karena saya mencoba memahami cara mereka bekerja, katanya tentang dinamika tim. Ini sedikit berbeda dan saya harus beradaptasi dengan pekerjaan itu. Sejak saat itu saya mulai mengenal orang-orang di sana karena di Madonna di Campiglio saya lebih mengenal para petinggi dan sekarang saya mulai lebih mengenal para mekanik, terutama Marco Rigamonti, yang akan menjadi crew chief saya. Jadi, ya, dari titik itu cobalah untuk memahami dengan baik apa yang kita butuhkan untuk bisa melaju cepat di lintasan balap. Itu yang terpenting. Zarco menuntut rasa hormat atas perkembangan Honda. Pembalap LCR Honda Johann Zarco memuji pabrikan atas pengembangan musim dingin. Johann Zarco mengatakan pembalap Honda MotoGP harus menghormati perkembangan musim dingin pabrik meskipun Romano Albesiano mengambil alih sebagai direktur teknis.
Perekrutan Albesiano dari Aprilia untuk memimpin tim teknis Honda menandai perubahan personel yang besar bagi pabrikan Jepang itu, yang finish terakhir di klasemen konstruktor pada tahun 2024. Albesiano secara resmi memulai perannya pada bulan Januari, yang berarti ia memiliki pengaruh yang kecil terhadap pekerjaan pengembangan yang telah dilakukan Honda selama musim dingin menjelang uji coba tes MotoGP Sepang minggu ini. Zarco dari LCR yakin Albesiano mampu memberikan ide kepada staf teknik Honda tentang motornya, tetapi mengatakan mereka jelas tidak bodoh, dan pekerjaan mereka tidak boleh dianggap remeh. Sulit untuk dikatakan, jawabnya ketika ditanya apakah Albesiano telah memengaruhi pengembangan sepeda. Saya yakin dia sudah bisa memberi ide, tapi kalau kita pertimbangkan pekerjaannya baru dimulai Januari lalu, Honda sudah menyiapkan semuanya. Mereka tidak bisa menunggu ide-ide Romano di awal Januari dan berkata, "Oke, kami akan menyiapkan segalanya untuk akhir Januari." Kita harus menghormati itu dan melakukannya karena ide-ide yang juga ingin diuji oleh Honda, jelas tidak bodoh. Satu-satunya orang yang mungkin mengetahui beberapa rahasia adalah Gigi Dalikna, tapi dia bukan orang yang menandatangani kontrak dengan Honda. Saya kira dia, Albesiano, bisa memberi ide, tapi kita harus meneruskan apa yang sudah direncanakan dari November sampai sekarang. Honda sudah berada di trek Sepang untuk Sakedon, dengan Zarco mencatat bahwa apa yang ia lihat tampak cukup mirip dengan apa yang ia uji pada akhir tahun lalu. Dari apa yang saya lihat saat ini, sepedanya tampak cukup mirip tetapi mereka melakukan banyak hal yang berbeda, tambahnya. Kami harus memilih sasis besok. Itu akan menjadi target pertama kami. Mereka juga punya beberapa proyek pada mesin, tetapi mungkin bukan yang terbaik di Malaysia. Selain itu, pada hari terakhir kami akan mengerjakan hal-hal aero. Sekarang dengan pengalaman yang ada, saya tidak akan mengharapkan sesuatu yang bisa langsung memberikan saya semangat dan memberikan saya perasaan bahwa saya bisa langsung bertarung untuk podium, karena saya melihat kerja keras saya, tetapi saya tahu bahwa sulit untuk menyatukan semua hal. Orang Jepang memang melakukan perubahan, tetapi terkadang perasaannya sama, yaitu tidak mudah untuk membuat langkah maju yang besar. Namun dengan kerja sama dengan Romano sekarang, saya rasa segalanya akan berjalan baik. Dia cukup terkesan dengan potensi yang dimiliki Honda, dan saya menyukai ini karena perasaan ini sama dengan yang saya miliki dan rasakan setahun yang lalu. Jorge Martin dilarikan ke rumah sakit karena kecelakaan hebat. Rider asal Spanyol ini mengalami kecelakaan parah saat melibas tikungan satu sirkuit Sepang. Saat ingin melewati tikungan ke kanan, ia lepas kendali sehingga dirinya terlempar ke udara. Alhasil, Jorge Martin langsung diamankan dan dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penanganan cepat mesti dilakukan agar hal buruk tidak terjadi. Jorge Martin dibawa ke rumah sakit Aurelius yang jaraknya 6 km dari sirkuit Sepang. Ia terlihat mengalami masalah pada kaki kiri dan tangan kanannya, tulis Crash.net.